Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku, oh, Allahku, ya Rajaku. Kami sembah Engkau, oh, kami memuji-Mu. Seumur hidup kami, oh, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang memuji-Mu. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di
dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Engkaulah hidup kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah segalanya. Oh, mengenalmu itu lebih dari hidup kami. Oh, mengiringmu seumur hidup kami.
bersyukur Kau sudah menemukan kami kembali, dan segera Kau merampas kami ke tatamu. Oh, haleluya. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun
kami puji Kau, kami meninggikan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu, setiap kali kami bangun, oh, kami merasakan, oh, Engkau sangat merindukan pertemuan ini, persekutuan ini. Karena kami ada di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak pernah melepaskan kami lagi. Terima kasih. Kekudusan-Mu sangat nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan, persekutuan ini. Kami boleh makan Engkau. Makan firman-Mu yang sudah menjadi daging. Yang hidup di dalam kami. Terima kasih. Kalau kami boleh menyatu dengan Engkau. Engkau pun boleh memakan kami. Terima kasih. Setiap perkataan-perkataan kami adalah respon kami atas setiap perkataan-perkataan yang Engkau sampaikan langsung kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu firman-Mu tidak pernah gagal. Perkataan-perkataan-Mu tidak pernah gagal. Tapi pasti mengerjakan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah kiranya ketaatan-Mu kepada Bapa Surgawi, kepada Allah semesta alam, itu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Terima kasih. Engkau terus mengajar kami. Engkau terus mendisiplin kami. Engkau menghakimi kami. Engkau menghajar kami. Itu semua demi kebaikan kami. Bahkan Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari kami. Ketika kami salah dalam berkata-kata, ketika kami salah berpikir, ketika kami salah mengambil keputusan, Engkau dengan cepat mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau benar-benar hidup di dalam kami. Mendampingi kami. Oh, sampai apa yang dikehendaki oleh Bapa terjadi di dalam kami. Supaya kami menjadi satu. Sama seperti Engkau dengan Bapa adalah satu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Terima kasih. Terima kasih pagi hari ini pun kami percaya Kau kembali mengajari kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diteguhkan hati kami semua. Kau yang melembutkan hati kami. Engkau yang menyucikan hati kami. Supaya kami dapat memandang Engkau dengan jelas. Melihat wajah-Mu dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami boleh makan sehidangan dengan Engkau. Kami boleh mengenal makanan yang tidak kami kenal sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom. Semua selamat pagi. Halo Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Semua sukacita. Amin. Semua bersemangat. Saudara merasakan gairah untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari makin bertumbuh.
ya, makin merasakan eh, dia itu sangat nyata dalam hidup kita. Kita semakin mengerti apa arti kekudusan, ya, apa artinya mendengarkan firman, siapa Tuhan yang kita ikuti, di mana Dia, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang kudus, ya, apa itu alam roh, gitu ya. Saudara, ternyata Allah itu luas sekali, ya, luas sekali. Dan kita melihat juga bagaimana si jahat dipakainya untuk menyempurnakan kita, saudara, dari hari ke hari. Ya, jadi walaupun mungkin dia itu coba mengacaukan segala pekerjaan Allah, namun dengan mata kita memandang terus kepada Tuhan, gitu ya, mengarahkan hati kita, setiap keputusan yang kita ambil, gitu ya, dengan mengarahkan terus hati kita kepada Tuhan, saudara, maka saudara, kita akan melihat, saudara, bahwa dia hanya alatnya, bahkan hambanya. Tuhan tak pernah kalah. Ya, Dia yang hidup di dalam kita, berinkarnasi di dalam kita. Makin lama kita makin mengerti. Saudara, saya semakin, kalau dulu saudara, ketika saya misalnya mendapatkan sesuatu pengertian tentang Tuhan, tentang apapun, gitu ya, itu selalu begini. Wow, ada kepuasan, gitu ya. Dan di tengah kepuasan itu, saudara, seolah-olah sudah mendapatkan Tuhan, gitu. Sehingga ada satu rasa, wah, aku sudah menemukan Tuhan. Seolah-olah nggak ada lagi yang lain, gitu. Rasa puas diri, gitu ya. Karena mengenal atau misalnya melihat perubahan dalam hidup, gitu ya. Sehingga itu hanya bertahan paling gimana ya? Mungkin ya paling lama seminggu lah, gitu. Perasaan euforia, gitu ya. Atau dalam waktu yang sangat singkat itu, saudara, itu gairah yang tadinya saya temukan ketika mendapatkan sesuatu tentang Tuhan, ketika mendapatkan pewahyuan misalnya, gitu ya, nggak tahu entah kemana, gitu. Hadirat Tuhan yang rasakan kuat, gitu misalnya, gitu. Ketenangan ketika belajar mendengar suara Tuhan, menulis di buku, gitu ya, atau itu bisa sampai larut malam, gitu ya. Terus, tapi itu perasaan itu seperti nggak tahu pergi kemana, gitu. Jadi ada kebosanan menulis di buku, gitu. Karena semakin hari semakin ini pikiran saya, gitu. Jadi itu kuat sekali. Walaupun setelah baca memang ada hal-hal yang itu di luar pikiran saya, gitu, sebagai manusia. Tetapi untuk tetap bisa menjaga kondisi tetap intim dengan Tuhan, gitu ya, itu rasanya sulit sekali, gitu. Walaupun memang karena saya sebagai seorang gembala, gitu ya, itu tetap istilahnya menjolongkan hati kepada Tuhan.
Makanya buku-buku rohani saya bawa kemana-mana gitu. Entah kemana saya pergi, saya bawa. Mau misalnya ke pantai kah, mau kemana saja selalu saya bawa. Kadang-kadang buku rohani ini tidak saya baca. Jadi buku rohani ini itu seperti pendamping saya gitu. Karena saya tidak mau kehilangan Tuhan gitu. Ya. Jadi nanti saya baca satu paragraf gitu. Sudah cukup tenang ya sudah gitu. Nah, tapi belakangan ini saudara ketika mengalami yang namanya melihat Tuhan, melihat wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ketika kita setiap pagi bisa bersekutu, itu saudara tak pernah saya bayangkan bisa seperti ini saudara bersekutu dengan Tuhan. Tak pernah. Saya menceritakan ini saudara, eh, adalah untuk membuat kita semakin menghargai Tuhan. Semakin menghormati Dia. Belum pernah rasanya punya pengalaman ratusan hari ya, 200-an hari gitu. Di mana setiap hari punya pengalaman ya, kehadirannya yang nyata sekali. Jadi bukan nyata secara, kalau dulu kan ketika saya bilang saya sakit, saya dipegang dari belakang, saya nangis gitu ya. Ini perasaannya normal saja, biasa saja. Tetap melakukan aktivitas gitu. Seperti biasa gitu. Tetapi di dalam setiap situasi itu entah kenapa ada saja hal yang baru gitu. Saya pun heran gitu, kok bisa ya seperti ini ya Tuhan. Jadi berjalan melangkah dengan iman itu bahwa Tuhan ada, itu bukan mengiman-imani gitu. Jadi bukan lagi memaksakan diri saya supaya tetap di dalam Tuhan. Tidak, saudara. Kalau rata-rata kan, kalau para pengkhotbah itu yang mungkin suka akan hadirat Tuhan gitu ya, dia akan mengatakan begini, kita harus tetap kondisikan hati kita. Selalu begitu. Ya. Nah, saya juga dulu begitu, saudara. Lagu yang mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Itu lagu itu saudara, itu begitu apa ya, terus membuat supaya berjuang gitu. Untuk tak jauh dari Tuhan. Tetapi ternyata saudara, waktu membuktikan tak bisa, saudara. Jadi saudara, itulah yang akhirnya terus bertanya kepada Tuhan. Sehingga rela gitu saudara, diajarin oleh Dia. Jadi saya punya apa ya, kesan yang sangat mendalam diajar oleh Tuhan. Tidak lupa saya. Benar-benar tidak lupa bagaimana ketika dibawa. Ketika emosi saya keluar, marah gitu ya. Ditampilkan keluar sampai saya seperti yang sering saya katakan kepada saudara. Aduh Tuhan, gak enak seperti ini. Saudara, perasaan gimana ya?
dibuat kayak gimana gitu ya, bersalah gitu ya. Benar-benar saudara kayak, wah udahlah, udah bodoh lah saya gitu, nggak tahu lagi saya nggak ngerti, saya udah melupakan lah sampai, Tuhan, nggak tahu lah, saya nggak layak lah jadi gembala, jadi pemimpin, jadi penyampai firman Tuhan atau apapun, nggak layak lah gitu. Nggak layak saya dengan kondisi seperti ini. Tapi saudara, jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, manalah mungkin saya bisa lepas dari Tuhan. Jadi saya ikuti dia, saudara. Ketika muncul perasaan-perasaan, aduh gimana gitu ya, campur aduk gitu. Tapi saya tetap duduk di kaki Tuhan, saudara. Karena saya sudah lakukan selama ini mencari Tuhan, berjuang sungguh-sungguh. Saya sudah lakukan. Saya tinggalkan semuanya gitu ya. Saya sudah lakukan gitu. Saya sudah lakukan yang namanya melangkah dengan iman, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Tapi tetap saya temukan, aduh, seperti inikah menjadi orang percaya? Tetapi setelah lewat itu, saudara, sejangka waktu, kita lewat, saya perhatikan. Benar-benar, saudara, setiap yang saya katakan kepada saudara, itu benar-benar bukan teori. Semua itu pengalaman. Ketika saya katakan kepada saudara, ketika kita takut sesat, maka kita sudah sesat. Itu benar-benar, saudara, satu kepastian gitu. Tak ada keraguan sedikit pun. Ketika saya katakan ketika dia hidup di dalam kita untuk menjadi martir, itu anugerah. Itu benar-benar, saudara, kuat sekali pengertian. Bukan teori, bukan. Sehingga, saudara, saya mulai mengerti, diajarin gitu, gimana bersikap di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap yang benar. Apakah kita jadi penasehat dia? Atau apakah kita nggak bisa mengemukakan pendapat kita? Kalau di waktu yang lampau, saudara, kita itu bisa begini, saudara. Kita bisa menjadi kebablasan. Gitu. Jadi terlalu berhalusinasi, terlalu membayang-bayangkan sesuatu yang tinggi. Dan kadang kita tidak tahu apakah itu dari Tuhan atau bukan. Gitu. Tetapi sekarang ngerti gitu, berani mengungkapkan perasaan itu kepada Tuhan. Jadi setiap kali, saudara, saya jadi terbiasa begini. Misalnya merasakan sesuatu, merasakan lagi menyala-nyala gitu, lalu tiba-tiba menjadi down gitu. Sekarang berani tanya sama Tuhan, berani sekali, dan entah kenapa jawabannya itu cepat sekali, tak butuh waktu lama. Ketika misalnya, kalau kemarin, apakah ini benar? Apakah saya ini tidak terlalu lancang gitu ya, berbicara seperti ini? Itu, saudara, kata-kata dia itu cepat sekali meneguhkan. Kan bukan kamu, aku. Ketika menyatakan Tuhan itu sudah datang, tahu nggak, saudara? Begitu ngulang-ngulang perkataan itu, saudara. Itu seperti ada terbangun di dalam diri saya itu satu keteguhan.
bahwa itu benar, tak dusta gitu. Bukan mengiman-imani. Jadi bukan lagi apa kata yang ada di Cina itu, bukan. Tetapi saya melihat dengan jelas. Nah, kata melihat dengan jelas ini pun pengertiannya itu Tuhan yang berikan. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan melihat Tuhan. Tak pernah saya terpikir bisa punya pengertian seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi saudara, selama ini kita berusaha ingin suci hati kita. Ternyata tak bisa. Lalu kita berpikir, karena kita pernah diajak. Saya ingat ya, ketika pengajaran tentang membuka mata roh gitu. Supaya melihat seperti Elisa melihat Elia terangkat. Jadi sangat didambakan oleh orang pada waktu itu ya. Sehingga saudara, ada yang sampai melatih dirinya untuk bisa melihat di alam roh. Tapi walaupun saya sudah didoakan, itu tetap nggak bisa juga. Gitu. Karena kan berpikir kalau melihat di alam roh, enak rasanya kan gitu kan. Bisa tahu di alam roh. Tetapi ternyata saudara, seperti itu sangat mudah sekali ditipu oleh iblis. Sangat mudah sekali. Itu yang saya perhatikan. Jadi dengan sekarang ini saudara, semakin mengerti saudara, bahwa ternyata si jahat itu kerjanya niru saja. Niru pekerjaan yang asli. Sehingga begitu sekali kita lengah, kita ikuti dia, walaupun nampaknya rohani. Dan memang akan dibuat dia nampaknya rohani. Supaya kita tertipu tujuannya. Dibuat semirip mungkin. Mau penginjilan orang mati, mau apapun itu saudara, dibuat semirip mungkin. Supaya apa saudara? Begitu kita ngikut sekali saja dia. Lambat atau cepat. Pasti kita jatuh. Ke dalam kesesatan. Karena sumbernya yang salah. Demikian dengan mujizat. Saya katakan kepada saudara, saya tulus melakukannya. Dan saya benar-benar tulus untuk Tuhan. Tetapi begitu lengah sedikit saja. Kita pikir kita berjaga terus dengan ketulusan hati kita. Ternyata kita sudah jatuh. Karena si iblis, si jahat itu, kembali dia meniru. Segala sesuatu kalau kita itu lakukan berulang-ulang, tanpa mikir lagi, kita sudah disesatkan oleh si jahat. Sumbernya pasti sudah salah. Karena daging kita ini sangat dekat dengan iblis. Sangat dekat. Nah, saya katakan ini kepada saudara sudah harus melompati bahwa kita sudah ditebus. Jadi yang ditebus itu dosa ya. Dan kita memang sudah dibeli. Namun pekerjaan berikutnya adalah memurnikan kita. Supaya apa? Supaya seluruh tabiat-tabiat si jahat, wataknya yang selalu menentang Tuhan, itu dibongkar dari hidup kita.
Itu dibersihkan. Dan caranya dia bakar kita dengan api. Tahukah saudara? Pengertian tentang neraka dan sorga benar-benar selama ini saya nggak mengerti. Benar-benar saudara, itu di luar jangkauan pikiran saya ketika sekarang Tuhan menjelaskan. Jadi saudara, ketika saya menjelaskan kepada saudara, memang jadinya begini saudara. Kenapa ya kok bisa jadi seperti ini Tuhan? Kok kayaknya jadi yang kemarin kok kayak jadi salah semua. Saya pikirkan juga saudara. Kenapa sekarang kok jadi makin jelas tapi kok jadi seperti menyalahkan? Bukankah jadinya kalau begini, bukankah jadi merasa diri benar ya? Selalu saya bawa itu di hadapan Tuhan, saudara. Selalu. Dan saudara, selalu dengan mudah saja saudara, dia cerita gitu. Tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia cerita semua. Bahkan saudara, saya hampir tidak menulis lagi gitu. Supaya apa? Ternyata itu juga dia yang ajar gitu. Cara berkhotbah selama ini, cara ngajar orang lain dengan mungkin membuat secara sistematis, kita pikir membuat orang semakin jelas, membuat mereka mengerti Tuhan. Ternyata itu Tuhan koreksi bagi saya. Beneran. Ternyata usaha untuk membuat orang mengerti itu pun harus seizin dia. Membuat perumpamaan. Itu benar-benar sekarang saudara, dia yang kasih tahu. Coba begini, begini buat. Jadi saudara, dia sendiri yang ngajar. Selama ini kan gimana ceritanya? Tidak perlu lagi orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Karena Allah sendiri akan mengajar mereka katanya. Gimana, kapan itu digenapi? Dan kalau digenapi pun bagaimana dia mengajar semuanya? Kok bisa katanya seperti itu? Tapi itu firman Tuhan. Dan sekarang ini saudara, saya tahu, oh seperti ini ya caranya engkau mengajari kami. Jadi kadang saya begini saudara, gimana ya? Anak-anak yang baru mengenal Tuhan, gimana ya? Mereka bisa menangkap. Kadang-kadang saya pikir terlalu tinggi. Tetapi ternyata belajar di hadapan Tuhan dengan belajar di hadapan manusia itu sesuatu yang sangat beda jauh sekali. Belajar diajar oleh manusia membuat pikiran kita mengerti, sebatas itu saja. Tetapi kita seperti makan angin gitu. Tetapi diajar oleh Tuhan, nampaknya kita nggak mengerti. Dan jangan berusaha mengerti. Kalau kita domba, kalau kita anak, maka
Tuhan menjamin secara otomatis pasti kita mendengar suara Tuhan dan mengerti. Jadi kita dijamin oleh firman, bukan dijamin oleh pikiran. Manusia dijamin oleh pikirannya. Sehingga saudara, pikiran kita selalu ingin hal-hal yang wah gitu. Dan si jahat bisa memuaskan itu. Jadi sekarang kita bisa membedakan apakah itu dari Tuhan atau dari manusia. Apakah itu dari pikiran kita atau dari pikiran Tuhan. Kalau dari pikiran Tuhan, sekalipun tidak bisa kita pikirkan, atau tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita. Tetapi kalau kita tulus hati memandang Dia, itu sesulit apapun itu, kita pasti bisa mengerti. Kalau kita tulus hati kita ya, suci saja. Maka Dia akan ngajar kita, entah kenapa kok bisa ya. Bayangkan seorang perempuan Samaria yang sangat terikat dengan dunia. Sangat terikat dengan masalah nafsunya. Gitu. Kok bisa perkataan Tuhan itu mengubah tiba-tiba saja dia tertarik mendengarkan Tuhan gitu. Nah, itulah Tuhan. Kita yang tadinya terikat dengan dunia ini, tetapi ketika kita mendengarkan Tuhan bicara, entah kenapa ada satu gairah dalam hati kita tetap mau dengerin gitu. Itulah Tuhan. Ada hidup di dalamnya. Ada kekuatan di dalamnya. Ada kemampuan di dalamnya. Ada sukacita. Itulah bedanya pengetahuan pikiran kita, sekalipun itu tentang hal rohani. Dan yang tadinya semua sulit bagi kita, entah kenapa, kok jadi mudah ya. Kalau saudara terus mendengarkan seperti ini, maka saudara tidak lagi dengan dipaksa meninggalkan dunia ini. Meninggalkan kedagingan saudara. Tidak. Tetapi saudara akan tercipta di dalam diri saudara. Itulah yang dikatakan Tuhan itu berinkarnasi di dalam kita. Jadi saudara, kita itu makin menyatu dengan Dia. Artinya begini. Kita yang hidup ini bukan lagi kita sendiri. Tapi sekarang Dia hidup dalam kita. Bayangkanlah gimana kalau Tuhan hidup dalam kita. Pasti apa? Dia ingin menyenangkan Bapaknya. Pasti kalau Tuhan hidup dalam kita, pasti nggak ada lagi kemunafikan. Nggak ada. Nggak ada peninggian diri. Karena kan Yesus kan nggak pernah meninggikan dirinya. Pasti nggak ada sombong itu, saudara. Tapi ingat ya, itu butuh proses ya. Jadi saudara, Dia itu sekarang seperti pendamping kita. Jadi saudara, asal kita ini di dalam hati kita pengen mau berubah. Ketika di dalam hati kita pengen menjadi seperti Yesus. Pengen mentaati firman-Nya. Jadi sebodoh apapun kita. Sebebal apapun kita. Nggak peduli masa lalu saudara bagaimana. Itu dengan mudah dilupakannya.
Karena dia lihat di dalam diri kita ini, saudara, masih ada gairah untuk berubah. Masih ada gairah untuk bertobat. Masih ada gairah untuk meninggalkan dunia ini. Bagi Tuhan, itu sangat penting. Sehingga setiap kali saudara datang kepada Tuhan, dia tak pernah menolak saudara. Bahkan saudara dengan mudah dia lupakan segala pelanggaran saudara. Dia tutup matanya. Jadi saudara, harapan Tuhan adalah mata kita tertuju kepada dia. Itu saja. Pandang dia. Berikan dia tempat yang tertinggi. Siapkanlah tahta bagi dia. Tetaplah engkau di tahtanya. Di tahtanya lah engkau dihakimi. Tapi ingat, ketika dia menghajar kita katanya, dia langsung menyembuhkan kita. Dia membalut kita, itu langsung. Itulah orang yang ada di tahta, saudara. Niat hati kita, semuanya saudara itu dibersihkan. Dan hasilnya pasti ada, kita melihat. Kita jadi, hidupnya menjadi simple gitu. Tidak berambisi apapun gitu. Karena apa? Ya Tuhan sudah memiliki segalanya. Jadi kenyataan Tuhan di dalam kita makin lama makin kuat. Untuk apa kita menggapai seluruh dunia ini? Untuk apa? Untuk apa kita mesti punya pelayanan yang besar? Untuk apa? Bukankah itu akan membangun kerajaan bagi diri kita sendiri? Tercipta di dalam diri kita itu. Pokoknya nyenangin hati Bapa saja. Itu saja. Hal-hal kecil sekalipun yang kita lakukan. Itu karena kita melihat Bapa itu sangat menyenangkan dia. Jadi kita nggak punya ambisi lagi untuk meraih apapun di dunia ini. Nggak ada. Dengan sendirinya mata kita tertuju kepada dia. Dan semua misteri dalam Alkitab akan dijelaskan kepada saudara. Saudara, saya mengajak kita dulu buka kemarin tanggung ya. Ini harus saya sampaikan ya. Di dalam kitab mana ini sebentar ya. Oh ya ini langsung sudah ada. Maleakhi pasal 4. Ya. Hari Tuhan. Oke. Bahwa sesungguhnya ayat 1 dulu ya. Hari itu datang. Menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tahukah saudara? Dulu ayat ini paling sering saudara kami dengerin. Kami baca, sampaikan pernyataan paling sering. Dan pastilah kita tidak berusaha untuk menjadi orang fasik. Kita berusaha supaya tidak menjadi orang fasik kan. Tapi tahukah saudara? Justru kefasikan itu ada dalam kita. Pencemooh, najis bibir, menghakimi orang lain, itulah orang fasik.
Dan jangan berusaha ingin tidak menjadi orang fasik. Dengan berusaha tidak menjadi orang fasik, sudah menjadi orang fasik. Tetapi hari Tuhan membakar setiap orang fasik, perbuatan orang fasik. Hari Tuhanlah yang melakukannya. Penghakiman Tuhanlah yang melakukannya. Jadi kita mesti datang kepada Tuhan justru. Silahkan Tuhan. Terima kedatangan Tuhan. Supaya segala kefasikan di dalam diri kita itu dibakar. Bukan dengan berusaha menjadi orang fasik. Tetapi menerima firman Tuhan ini bahwa suatu saat segala kefasikan kita akan dibakar. Nah, itu baru benar. Jadi ketika kita merasakan seperti rasanya, wow, bergelora, emosi kita berkecamuk kayak gimana gitu. Nah, saudara sedang menerima hari Tuhan. Oh, kayak gini ya. Jangan berusaha untuk tidak menjadi orang fasik. Tetapi terimalah pembakaran Tuhan. Jadi ketika dibakar ya udah Tuhan lanjutin terus kayak cacing kepanasan gitu kan. Itu dengan berbagai macam cara Tuhan lakukan. Jadi jangan lihat orangnya yang sedang membakar saudara, jangan. Tapi lihat Tuhannya. Oh, aku sedang ngalamin ya. Nah, yowes. Tenang saja. Tuhan tak pernah gagal. Pegang itu saudara. Jadi anggap ini adalah kebenaran. Ini firman Tuhan. Jadi jangan buat dirimu menjadi tidak orang fasik. Oh, aku kan bukan orang fasik. Aku kan di dalam aku kan sudah ada Yesus. Hidupku bukan aku lagi. Tidak. Terima firman Tuhan ini. Oh, ternyata ya seperti ini ya. Menyala seperti perapian. Hari itu datang menyala seperti perapian. Jadi saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melihat apinya. Tapi mereka melihat Tuhan. Sedikit pun mereka ditambahin. Mereka nggak memperhatikan. Siapa tuh orang-orang? Kok bawa kayu gitu kan? Apinya ditambahin. Kena lilin aja kita itu meraung-raung. Jangankan kena perapian yang 7 kali lipat ditambahin gitu. Kena lilin dikit aja. Kena setrikaan gitu kan. Wow! Yang melemparkan mereka aja mati. Berarti yang dekatnya aja kan. Berarti kan pada saat udah dekat-dekat aja harusnya kan sudah merasa panas dong. Pastilah. Coba saudara dekat dengan api gitu. Itu saudara ada kebakaran dulu di kampung kami. Itu rumah kami jaraknya berapa meter gitu ya. Rasanya panas itu saudara. Jauh loh jaraknya. Gimana waktu mereka dibawa? Nah, saudara, pandang Tuhan. Sampai saudara menemukan Tuhan. Tenang. Jadi saudara, walaupun jadi ini sama. Menyala seperti perapian. Menyala. Bahkan tahukah saudara? Itu harus ditambahkan apinya. Itu yang sedang terjadi. Malapetakannya ditambahkan.
itulah cawan murka Allah. Jadi jangan lihat bencananya. Jangan lihat malapetakannya. Gereja Tuhan atau orang percaya sekarang ini, karena melihat bencananya lah, maka mereka itu jadi seperti itu. Takutnya minta ampun. Maskernya ditambah, didobel. Kalau boleh 7 lapis mereka buat. Kalau saudara belanja, saya pernah ke itu ya. Saya karena udah biasa gitu kan, ya kadang-kadang masker di sini gitu. Itu menjauh langsung loh saudara. Nggak boleh beli di sini. Pakai dulu maskernya dengan benar Pak. Oh iya ya, maaf ya. Oke. Ketakutannya seperti itu. Sehingga ketika dibilang, nanti kalau nggak divaksin nanti nggak bisa kemana-mana. Yang terpikir di sini apa? Gimana dengan orang tua saya? Gimana dengan keluarga saya? Itu kan yang kita pikirin kan? Sehingga orang-orang cari ayat untuk membenarkan tindakannya. Itu yang sedang terjadi. Nggak bisa ngelawan. Sampai nanti saudara. Lihat. Sampai nanti pemasangan chip itu. Mereka yang dulu saudara pikir itu sangat powerful. Akan tunduk. Percayalah. Karena mereka sudah membuat Tuhan bagi mereka, saudara. Mereka sudah buat, mereka sudah ciptakan Tuhan untuk mereka. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada dalam Alkitab. Jadi mereka pakai firman Tuhan itu untuk dirinya sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan masuk akal. Jadi Alkitab itu benar-benar jadi pedoman. Gitu. Betul. Tapi tahu nggak? Siapa yang memanfaatkan? Bukan Tuhan. Seandainya Tuhan, pasti saudara Tuhan akan menunjukkan mana yang tepat untuk saat ini. Yang ini kah? Atau yang ini? Semua mereka punya pengalaman yang berbeda. Paulus dengan Petrus itu jauh berbeda, saudara. Jadi mana yang diikuti? Kalau ikuti Paulus, saudara jadi arogan. Kalau saudara ikuti Petrus, saudara itu akan ikuti nyaman dengan dunia ini. Sempat dia nyaman soalnya. Kalau saudara ikuti Yesus, saudara akan ikuti yang di Alkitab itu kan. Jadi semua yang dikatakan Yesus itu saja yang digemakan. Yang dikatakan dulu. Tetapi Yesus yang sekarang atau Tuhan yang sekarang nggak kita dengarkan lagi karena sudah ada Tuhan di Alkitab. Disitulah penyimpangannya. Jadi bukan berarti jadi kita lupakan semua di Alkitab. Tidak. Jangan buat itu saudara. Jangan buat itu menjadi, ketika datang kita renungkan ini. Aduh saudara. Tuhan itu rasanya, aduh. Gimana ya mau bilang sama kamu ya. Iki loh aku, ini aku loh. Akulah kebangkitan dan hidup. Makanya Maria dan Marta melawan Tuhan. Iya Tuhan, aku tahu dia akan bangkit pada akhir zaman katanya. Wong si kebangkitan sudah di depan dia kok. Masa dipakai ayat untuk melawan? Kamu mesti berdasar dong Tuhan gitu loh. Kan memang kebangkitan itu akhir zaman. Lu janai katanya. Aku loh kebangkitan dan hidup.
capeknya ngurusin kamu ya. Makanya saudara, kita mesti dihajar gitu loh. Artinya begini, semua pemahaman kita yang lama itu kayak dijungkir balikkan. Supaya kita mau duduk di kaki Tuhan. Jadi salah satu ciri pekerjaan Tuhan yang sedang kita alami adalah kita duduk di kaki Tuhan. Itu cirinya yang utama. Kita dilatih mata kita memandang Tuhan. Sehingga makin lama kita makin terang. Lihat ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kalau saudara takut akan Tuhan, menjadikan dia itu bertahta ngajarin kita, nggak sok ngajarin Tuhan. Jangan pakai ayat saudara untuk ngajarin Tuhan. Ayat itu punya dia. Biarkan dia yang ngajarin ayat itu. Biarkan dia yang tunjukkan maksud daripada ayat itu. Jangan ajarin Tuhan. Itu loh. Itu orang yang takut akan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Jangan bersandar kepada pikiranmu. Kita ini sudah kita sudah dipenjarakan oleh pengertian manusia, pengertian kita sendiri. Oh, Tuhan itu begini, oh begini, oh ngikut Tuhan itu begini. Kita sudah membuat diri kita ini, oh kalau mencari Tuhan itu, oh harus menyembah kayak gini, harus begini, harus berpuasa, harus begini. Oh aku harus menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lembut hati. Oh, kalau menjadi gembala yang baik, oh harus begini. Kamu mesti ngunjungin kalau jemaatmu agak gimana gitu. Walaupun bandel-bandel dia, nggak mau dia ngikut Tuhan. Kamu mesti kunjungin ke rumahnya, nanya dia baik-baik, doakan dia, tompang tangan, supaya dia bernyala-nyala lagi. Nah, ketika saudara nggak mampu melakukannya, lalu saudara, aduh, aku nggak menjadi gembala yang baik. Lepaskan semua. Oh, kalau kita sudah jadi baik, oh, ibu yang baik itu begini, begini. Jangan, saudara. Hanya Tuhan yang baik. Hanya Tuhanlah gembala yang baik. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan seperti kebaikan kita. Penghakimannya, penghajarannya justru itu kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi ketika saudara diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan saudara, pandang Tuhan saudara. Jangan urusi hatimu ini yang bergejolak ini saudara, yang panas ini, jangan ikutin. Nanti makin panas saudara, ditambahin lagi apinya saudara. Tapi saudara, kalau saudara menengadah ke Tuhan, iya Tuhan ya, aku ini orang celaka Tuhan, silakan Tuhan. Kalau saudara masih menemukan dalam diri saudara, wow saya ini kan begini Tuhan baik. Kalau saudara masih membenarkan diri saudara, percayalah saudara, panasnya akan ditambahin. Sampai saudara nyerah. Itulah orang takut akan Tuhan. Jadi saudara, itu dikatakan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Nah gitu loh. Jadi kebenaran itu seperti matahari yang terbit. Mentari yang terbit gitu. Wow, kita memandang sekarang.
Itu benar-benar saudara seperti dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi membuat kita bisa terbang gitu. Jadi ayat yang mengatakan di dalam dikasih sayap pada itunya katanya kan supaya dia terbang gitu katanya kan. Itu kira-kira seperti ini ayatnya. Jadi jangan bayangkan secara fisik. Firman Tuhan itulah sayapnya. Perkataan Tuhan itulah sayapnya. Perkataan Tuhan itulah yang menyembuhkan kita. Sehingga sampai kita seperti anak lembu lepas kandang saking girangnya gitu kan. Tabrak sana gitu kan. Wah, gitu. Itu orang yang awal-awal terbit sama dia surya kebenaran. Jadi kalau itu saudara lihat, jangan hakimi dulu. Kalau kita takut akan Tuhan, makanya saudara saya berulang-ulang bilang sama saudara, saya tidak membenarkan sikap saya seperti itu. Saya tanya, ini engkau Tuhan atau aku? Sampai-sampai saya nggak bisa membedakan lagi. Jadi dengan berusaha kita menjadi lembut, berusaha ingin diterima semua orang, Tuhan makin membenci saudara. Berusaha menjadi suami yang baik, berusaha menjadi bapak yang baik, berusaha menjadi gembala yang baik, Tuhan benci. Karena itu tujuannya adalah ingin mencari simpati kepada kita. Kalau kita ingin mencari simpati, mencari pujian dari orang lain, firman Tuhan katakan itu dibenci oleh Allah. Karena harus diam. Itu sebabnya kita akan dibawa melakukan sesuatu kadang bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia. Makanya saudara sampai saya bilang, sampai mohon sama Tuhan. Beneran saya bilang. Tapi dari situ juga lahir saudara doa saya bagi saudara. Bagi teman-teman yang pernah bersama-sama dengan kita. Diam-diam saya doa dalam hati saya saudara. Walaupun saya tahu sulit Tuhan. Karena dia sudah terpenjara. Terpenjara oleh dunia ini saudara. Saya tahu sulit. Makanya saya bilang sama saudara. Kalau orang itu bisa kembali. Ya. Saya sampai bilang kan. Sampai Pak Twin larang saya ngomong itu. Karena saya tahu memang sulit. Karena di waktu-waktu yang sangat baik saya sudah bicara. Bicara dengan berbagai macam cara. Dan orang-orang itu saudara, itu orang yang paling sering saya layani dibandingkan dengan yang lain. Berapa kali kunjungi ke rumahnya. Sehingga setiap kali saya selalu begini. Saya selalu tunggu. Tuhan. Tuhan, kau kenal aku ya. Kalau engkau suruh, saya yang paling gampang pergi seperti ini. Gampang. Lalu timbang-timbang. Tanya Tuhan. Jadi saudara, disitulah saudara semakin lama semakin melihat tipuan si jahat itu saudara. Semakin melihat. Sehingga saudara kita nggak bisa melepaskan diri kita sendiri pun kita nggak bisa. Apalagi melepaskan orang lain.
Tetapi begitu kita semakin dihakimi oleh Dia, kita semakin mengerti sulitnya kan? Maka diam-diam lahirlah doa dalam hati kita. Saudara. Tuhan, tolong. Kalau boleh anugerah-Mu Tuhan. Jadi kita nggak lagi begini, nggak lagi memaksa Tuhan. Tapi mengizinkan Tuhan bekerja atas setiap orang. Kalau kita menaikkan dengan tulus, Tuhan memperhitungkan. Doa ibu saya saja yang dia nggak mengerti didengarkan oleh Tuhan. Apalagi doa kita yang tulus hati. Itulah yang membuat. Tapi untuk sampai seperti itu, saudara, itu pun Tuhan yang buat. Tuhan yang buat karena Tuhan itu adil. Jadi ketika hati seseorang itu sudah terpikat dengan dunia, saudara. Jadi mau tidak mau, saudara, dia harus nanti merasakan betapa berharganya firman Tuhan selama ini yang dia dengar. Orang itu harus dihajar. Karena tidak menghargai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya dia tahu. Orang itu tahu bahwa Tuhan berdaulat. Supaya sadar bahwa kita nggak bisa memanfaatkan Tuhan, saudara. Jadi ini akan diizinkan juga bagi kita, sama seperti Asaf. Kok makin mantap ya Tuhan. Yes. Kok makin diberkati ya nampaknya. Bagi saudara begitu. Nah itu api seperti Asaf itu. Baru bisa melihat. Jadi bukan berarti pada waktu itu Asaf itu sudah melihat langsung si orang yang dibilang orang fasik itu sudah langsung hancur gitu. Bukan. Ketika dia melihat Tuhan. Ketika dia merasakan dalam dirinya. Jadi saudara jangan tunggu kelepasan baru saudara lepas. Ketika saudara ada di hadirat Tuhan, memandang Dia, saudara akan menemukan bagimu akan terbit surya kebenaran. Wow, saudara tidak akan yang seperti ini tidak akan terlupakan bagi saudara. Kemanisan Tuhan. Gitu. Oh, saudara akan menemukan diri saudara. Tidak mungkin lagi saya terlepas oleh Tuhan. Nggak mungkin. Akan menjadi sangat mustahil dunia ini menarik saya. Akan muncul perkataan itu, saudara. Tapi itu bukan kesombongan, bukan pongah, enggak. Itulah upah, saudara. Saudara nggak menunggu berhasil di dunia ini supaya saudara sungguh-sungguh, enggak. Itu seperti ini, saudara. Seperti saudara dialihkan pandangannya. Jadi kita nggak akan menunggu sampai semua orang bertobat, tidak. Justru ketika kita benar-benar menemukan diri kita bertobat, justru ketika kita sudah didapatkan oleh Tuhan, keluarga kita, istri kita, anak-anak, suami, begitu ada satu orang yang didapatkan oleh Tuhan, maka yang lain pasti ngikut. Enggak boleh enggak. Itu firman Tuhan. Enggak bisa gagal. Buatlah firman Tuhan itu berdaulat atas pikiran saudara. Jangan buat situasi dunia ini berdaulat. Kasih Tuhan tahta. Dia sendiri yang buat semua ambisi kita itu.
habis lenyap. Segala kedagingan kita itu. Jadi pada posisi kita, saudara, kita itu akan menginjak-injak iblis. Oh, dia nggak bisa nipu saudara. Karena apa? Kenapa dia nggak bisa tipu saudara? Karena saudara tersembunyi di dalam Kristus. Jadi saudara akan melihat bagaimana iblis dan kroni-kroninya, si jahat, roh maut, semua itu ada di jurang maut. Itulah artinya dia diikat. Jadi saudara, bagi kita, kalau kita tinggal di tahta, bukan nunggu nanti sampai di akhirnya kerajaan 1000 tahun. Enggak nunggu itu, saudara. Itu bagi orang yang lolos pada seleksi gitu kan. Kan masih ada nanti dikatakan daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kan gitu kan? Jadi yang sekarang ini adalah pemeteraian atas orang-orang pilihannya dulu. Jadi ketika nampaknya Tuhan itu sangat serius, nampaknya waduh rasanya gimana gitu ya, kok kayak seperti gini banget sih. Jangan takut. Bukan saudara yang melakukannya, Tuhan. Di dalam saudara, bagian saudara, pandang Tuhan. Temukan rahasia yang dimiliki oleh Maria. Bayangkan dirimu seperti Maria memandang. Tahu nggak kenapa Yesus tertarik kepada Maria yang memandang dia? Karena dia melakukan hal yang sama kepada Bapaknya. Ya, seperti itulah Yesus terhadap Bapaknya. Pandang, makanya saya bisa membayangkan Yesus itu, saudara. Karena Yesus yang sama hidup di dalam saya sekarang. Itulah Tuhan yang berinkarnasi, yang sudah lewat dari semua kegagalan dunia ini. Yang sudah lewat dengan yang namanya pergumulan dengan kehendaknya sendiri. Itulah yang hidup di dalam kita. Itulah upah saudara. Jadi ketika engkau tekun mencari dia, saudara, jangan takut melepaskan pengetahuan rohanimu. Jangan takut melepaskan pengalaman rohanimu. Jangan takut. Justru ketika saudara melepaskan itu, saudara akan mendapat makanan yang lebih lezat lagi. Nggak terpikirkan Tuhan itu, saudara. Luas sekali. Udah jam 6, saudara. Saudara, nanti malam, saudara, saya mau cerita sama saudara. Ada sesuatu yang saya ini ya, karena hal itu baru bagi saya gitu ya, saya coba diskusikan sama Tuhan gitu. Dan dari percakapan itu ya, dari percakapan saya nanya gitu ya, itu dalam hati saya tahu sih Tuhan itu kan pasti ya. Tetapi tahukah saudara, jalan yang belum pernah kita lalui, itu kita itu akan dibuat begini saudara. Kita dan Tuhan itu seperti terpisah. Itu diizinkan sama Tuhan. Dengan tujuan kita itu mulai akan berani, ini dia yang ngajar ya, berjalan di atas air. Jadi jangan pikir saudara, kita pergi ke laut, enggak, bukan itu. Itu sebetulnya gambaran. Gitu. Itu gambaran. Tapi sebetulnya kita ngikut Tuhan harus nanti sampai dibawa gitu, dia bawa kita sampai kita berani berjalan di atas air, sampai kita mengerti. Wow, Tuhan itu ternyata sangat nyata ya dalam kita ya. Dan dia menyatu dengan saudara. Waduh. Ya, nanti malam ya, karena ini hari Selasa. Ya, jadi saudara,
Renungkanlah Tuhan sepanjang hari ini. Saudara bekerjalah dengan semangat ya. Dengan sukacita, pandang Tuhan, ingat nasihatnya pagi hari ini. Apapun panasnya di dunia ini, pandang Tuhan. Biar Tuhan memuaskan hati saudara. Jangan izinkan saudara dunia ini menarik hati saudara. Tapi Tuhan yang memuaskan hati saudara. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami tinggal di tahta-Mu. Engkau terus memurnikan kami. Terima kasih. Biarlah kiranya sepanjang hari ini mata kami tak teralihkan oleh dunia ini. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari ini. Kita bekerja bersama-sama. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memuji Engkau. Kami mengucapkan terima kasih. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Biar semua orang yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Baik saudara, puji Tuhan. Sampai ketemu nanti malam ya. Semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.